Jemaat Tuhan sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari yang indah ini, kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita bisa datang untuk menaikkan ucapan syukur kita dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan di hari-hari yang kita boleh lewati. Sebelum kita memasuki ibadah kita, saya berikan kesempatan kepada setiap jemaat untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan sekalian, kita mengangkat pujian kita. Kunaikkan syukur padamu Yesus. Kunaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kunaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Gak ada suara, Pak. Jemaat Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita tundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah. Terima kasih untuk minggu pertama di tahun ini. Kami kembali boleh melangsungkan ibadah kami kepada Tuhan. Karena itu kami berseru kiranya Allah berkenan atas ibadah ini. Engkau sendiri yang memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tuhan tolong kami, Roh Allah kiranya bekerja dalam hati kami masing-masing. Sehingga hati kami boleh siap untuk menyembah Engkau dan menerima kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan.
Jemaat Tuhan sekalian, marilah kita masuk dalam ibadah ini. Dan biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, kita akan membaca dan membuka kitab kita sebagai panggilan beribadah yang akan dibacakan oleh Saudara Heri Jaluhu. Panggilan beribadah terambil dari Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia. Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah
soraklah, haleluya. Jemaat Tuhan sekalian, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Saudari Esti Jagete. Mari kita mengangkat satu pujian kita dari lembah sengsaraku. Bait kedua. Namun ya Tuhan, padamu terdapat pengampunan. Kesalahanku kau tebus, kasih-Mu kau tunjukkan. Tiada insan yang tetapi rahmat-Mu besar, terpujilah nama-Mu. Bait ketiga. Mari kita bersatu dalam doa. Dari lembah sengsara kami, Tuhan, kami datang, kami berseru di hadapan-Mu. Saat ini kami mohon, Tuhan, dengarlah suara kami, Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, kami ingin mengaku setiap dosa dan kesalahan kami. Kami seringkali, Tuhan, berbuat
sesuatu yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan melalui setiap perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni setiap kami. Bebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Suci dan kuduskan kami, Tuhan. Baharui setiap kami, Bapa, agar kami boleh layak di hadapan. Terlebih pada saat ini, Bapa, kami datang bersekutu di hadapan. Mari perkenankan kami di hadapan Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebagai respon kita atas pengakuan dosa, kita akan mengangkat satu pujian, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bait kedua, hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bait ketiga, sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Kelak ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Amin. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai amanat hidup baru untuk kita pada siang hari ini, akan dibacakan oleh Saudara Julius Bulele. Amanat hidup baru yang diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Dengan judul perikop menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar,
supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh yang mereka dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian amanat hidup baru. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan sekalian, kita akan mengaku iman rasuli dalam persekutuan orang Kristen segala abad. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun dan keredaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian kita, tak ku tahu hari esok. Esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa
yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita menyiapkan hati kita masuk dalam doa untuk perenungan firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru ini, tahun 2021. Ini adalah hari yang ketiga kami sudah melangkah. Hari-hari berikutnya hingga hari ke-365 tahun ke depan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal yang kami imani, tangan Tuhan yang memegang kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Izinkan kami gerejamu, izinkan umatmu kembali pada pagi jelang siang hari ini untuk mendengarkan firman Allah. Mari berkata-kata kepada kami Tuhan. Bukalah hati kami sekalian. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Mari kita buka Alkitab kita terambil dari Ibrani pasal yang ke-10, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Ibrani pasal yang 10 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Saya berikan kesempatan buat kita untuk membuka Alkitabnya di rumah masing-masing dan kita belajar bersama-sama dengan satu tema, pengharapan yang teguh. Baik, kalau sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita dan mari kita menyimak firman Allah ini. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 31 demikian dengan perikop ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata,
pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Demikian jauh pembacaan firman Allah buat kita pada pagi hari ini. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, hari ini adalah hari ketiga di tahun 2021. Sekaligus minggu pertama di mana kita melangsungkan ibadah mingguan kepada Allah. Rasanya belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua dimanapun kita berada. Yahowu Devi Siboho. Pada tahun ini tentu ada banyak harapan-harapan kita, baik secara pribadi maupun sebagai satu komunitas Gereja BKPN Jakarta. Secara pribadi ada yang mengharapkan karir pekerjaannya bisa lebih meningkat. Bagi yang masih studi, berharap bisa cepat selesai. Dan sebagai gereja, harapan kita masih sama, yaitu bisa dapat tempat ibadah yang permanen. Segera berkumpul pasca pandemi ini. Tahun yang lalu kita terus berdoa kiranya di tahun baru ini kita bisa dapat tempat. Tapi dengan situasi pandemi ini, kita punya tempat pun rasanya belum memungkinkan. Jadi, tapi harapan itu tetap kita pelihara, kita doakan. Bahkan saya minta tolong ke beberapa jemaat untuk melihat, mencari barangkali ada tempat yang memungkinkan buat kita. Kalaupun nanti space-nya itu harus lebih besar, jarak harus diatur sedemikian karena pandemi ini, maka kita bisa melakukan di sana. Harapan-harapan itu baik harapan pribadi-pribadi, harapan dalam keluarga, maupun harapan kita sebagai satu komunitas gereja, itu baik sekali. Itu penting untuk memotivasi kita di tahun 2021 ini. Orang yang tidak punya impian, tidak punya cita-cita, tidak punya harapan, tentu akan menjalani hidupnya begitu-begitu saja. Ya, hari esok seperti hari ini, dan seterusnya. Tapi kalau kita punya target di tahun 2021 itu, di tahun 2021 ini, tentu itu akan memotivasi kita, membuat kita lebih bersemangat menjalani kehidupan kita. Bagi yang bekerja akan lebih bersemangat dalam bekerja. Bagi rekan-rekan yang masih studi akan lebih sungguh-sungguh untuk menyelesaikan studinya. Demikian juga dalam kehidupan pelayanan kita. Namun perlu kita menyadari bahwa semuanya itu menyangkut keberadaan kita di dunia. Harapan dalam pekerjaan, harapan dalam studi, harapan dalam rumah tangga. Bahkan impian kita pun untuk memiliki tempat ibadah. Kita harus jujur, itu urusan di dunia ini. Itu urusan di dunia. Tapi bagaimanapun bukan berarti juga karena itu urusan di dunia ya udah kita menjalankan setengah hati. Tidak. Sebagai umat Tuhan, Tuhan sudah mempercayakan kepada kita masuk 2021 ini. Mari kita melihat ke belakang sejenak. Ada banyak orang tidak berkesempatan masuk di tahun yang baru ini. Karena banyak sebab, terutama saudara kita yang terpapar pandemi COVID-19 ini. Tapi jika Tuhan mengizinkan kita hari ketiga hari ini masuk di tahun 2021, tentu Tuhan punya maksud atas semuanya itu. Dan harapan-harapan kita yang saya sebutkan tadi, entah pribadi atau sebagai satu gereja, itu memotivasi kita menjalani hari-hari kita. Tapi satu sisi saya katakan juga bahwa semuanya itu untuk semua yang kita harapkan itu menyangkut keberadaan kita di dunia. Kita butuh iya.
Tetapi saya mengajak kita pada pagi ini untuk melihat satu pengharapan yang berkaitan dengan kekekalan kita, yaitu ada hubungan dengan keselamatan kita di dalam Kristus. Sebentar saya mute dulu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, saya rasa kehidupan kita di tahun 2021 ini tidak terlepas dari urusan kekekalan yang kita anggap nun jauh masih di sana. Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 19 demikian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Betul, tepat sekali yang dikatakan oleh Paulus. Jadi kalau kekristenan kita, kalau kehidupan kita sebagai umat Allah hanya untuk urusan di dunia ini saja, maka jauh lebih tepat kita berhenti menjadi Kristen. Karena menjalani kehidupan Kristen ini kan salib. Tapi kalau kita menjalani salib itu dengan banyak pergumulan-pergumulan, dan itu tidak ngefek, tidak berdampak dalam kekekalan, lebih bagus kita stop. Karena kalau kita menjalani kehidupan kekristenan kita dengan salibnya itu, dengan pergumulan-pergumulan, dan itu tidak ada jangkanya dalam kekekalan, Paulus katakan tadi, kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Tapi tidak, pagi ini kembali saya mengingatkan kita bahwa hidup yang kita hidupi di dunia itu penting untuk kita jaga. Tetapi lebih daripada hidup yang kita hidupi di dunia ini, kita punya satu pengharapan dalam kekekalan, yaitu berkaitan dengan keselamatan kita dalam Kristus. Dan itu yang akan kita renungkan pada pagi ini. Ada dua hal yang ingin saya bagikan bagi kita, menyangkut tentang pengharapan kekal itu. Yang pertama, yaitu pengharapan kekal, yaitu keselamatan kita dalam Kristus. Setidaknya ada dua aspek berdasarkan dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Aspek pertama yaitu ada kaitan tentang keberanian kita dalam bersekutu dengan Tuhan. Izinkan saya baca sekali lagi ayat 19 demikian. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Surat ini ditulis oleh penulis kitab Ibrani, diduga kuat Paulus, walaupun ada keberatan-keberatan. Tapi terlepas dari siapa penulisnya, alamat daripada surat ini jauh lebih terang, yaitu komunitas orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang ada di diaspora. Katakanlah seperti kita orang-orang Yes yang ada di diaspora, yang ada di Jakarta dan di beberapa tempat yang lain. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di diaspora ini, mereka adalah, sebelum mereka menjadi Kristen, mereka lahir besar dalam tradisi Yahudi, dalam keagamaan Yahudi. Mereka tahu bahwa untuk menghadap Tuhan itu bukan perkara yang gampang. Untuk datang ke Yerusalem sana, mereka dari perantauan, dari diaspora, lalu pulang kampung ke Yerusalem. Mereka sampai di sana tidak serta-merta bisa masuk dalam persekutuan di bait suci. Sebagai orang Yahudi mereka tentu tahu bahwa bait suci itu simbol kehadiran Allah, ada batasan-batasannya. Ada satu pelataran di mana orang-orang Yahudi hanya boleh di situ. Ada satu ruangan yang disebut ruang kudus, yang mana para imam saja yang boleh ke sana. Dan ada satu ruangan yang disebut ruang maha kudus, yang mana tidak boleh sembarangan, sekalipun imam besar. Hanya boleh sekali setahun. Tradisi keagamaan ini tentu melekat dalam alam pikir mereka. Jadi bicara tentang hadirat Tuhan,
bagi orang-orang Kristen Ibrani ini itu sesuatu yang tidak seenaknya untuk dimasuki. Mungkin bagi kita orang Nias, bagi orang Indonesia, sulit membayangkan hal ini. Kalaupun kita coba cari perbandingannya jauh sekali, contohnya Nainete Vamasi. Orang Nias menganggap Osebake itu sebagai tempat yang sakral. Tidak boleh ada kegaduhan. Tobai fa koci-koci, tobai humanana, tobai fa udu. Mungkin kita bisa membandingkan walaupun sebenarnya itu bukan satu perbandingan yang imbang. Atau kalau kita bawa ke dalam rumah. Rumah orang Nias itu ada dua bagian besar. Tabolo dan Ferema. Ferema itu adalah tempat tanda kutip kudus. Tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalam. Apalagi kolu-kolu. Tidak mungkin orang asing masuk ke dalam. Jadi bagi kita mungkin ilustrasi perbandingan Osebake, Ferema, dan kolu-kolu mungkin cukup menolong kita memahami cara pikir orang Ibrani ini dalam memandang yang disebut sebagai rumah Tuhan. Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Jadi umat Tuhan sekalipun tidak bisa sembarangan masuk ke tempat kudus, apalagi maha kudus itu. Kenapa? Karena memang ada batasan-batasan yang jelas. Siapa Tuhan dan siapa manusia. Siapa yang maha kudus dan siapa manusia yang penuh dengan dosa ini. Tetapi berita bagi kita pada hari ini demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian. Memasuki ruang maha kudus bagi seorang imam besar itu adalah satu gegentaran. Makanya dalam tradisi Ibrani, seorang imam besar yang masuk ke ruang maha kudus itu, yang sekali setahun, itu kakinya diikat dengan rantai. Jadi kalau ia masuk ke sana, lalu ada yang cacat dalam hidupnya, Tuhan tidak berkenan dan Tuhan matikan dari situ. Siapa yang berani menarik dia? Rantai itu akan menolong untuk mengeluarkan dia dari ruangan itu. Jadi bicara hadirat Allah, itu bukan sesuatu yang sembarangan bisa dimasuki. Terlebih kita sebagai orang yang bukan Yahudi. Terlebih kita sebagai satu komunitas yang berlatar belakang sebagai orang Nias. Tetapi terlepas daripada itu, kabar baik dalam ayat 19 tadi. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi kalau bicara hadirat Allah, lalu tadi di pendahuluan saya menyinggung bicara tentang keselamatan kekal. Satu jaminan akan keselamatan kita, keberadaan kita ketika kita sudah mengakhiri pertandingan di dunia ini nanti. Itu bukan karena kitanya, tetapi karena Kristus yang melayakkan kita. Kalau kita membaca surat Ibrani ini, hari ini pembacaan kita di pasal 10. Kalau kita membaca mundur ke belakang pasal 9, 8, dan terus ke belakang. Itu si penulis Ibrani menggambarkan kelebihan Kristus dibandingkan imam-imam besar orang Yahudi. Menggambarkan bagaimana pengorbanan Kristus melebihi dari korban-korban binatang yang pernah dipersembahkan di bait suci. Jadi bagi orang Yahudi keberadaan seorang imam, pengorbanan binatang itu menjadi akses bagi mereka untuk masuk dalam hadirat Allah. Tetapi penulis Ibrani ini pada hari ini memberitahukan kepada kita, oleh karena Kristus yang bukan saja menjadi korban, tetapi ia juga adalah imam besar. Jadi dia memerankan satu peran ganda. Imam besar Yahudi
orang-orang Ibrani hanya bisa berperan sebagai imam, tidak pernah menjadi korban. Binatang domba hanya bisa jadi korban. Mereka tidak bisa memerankan peran imam. Tetapi Kristus dalam mengerjakan keselamatan bagi kita, termasuk kita komunitas orang Nias, ia memerankan dua peran ganda, sebagai korban sekaligus sebagai imam besar. Berangkat dari pemahaman ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, penulis kitab Ibrani memanggil kita, mengajak kita untuk masuk dalam tempat yang kudus. Alasannya 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kembali pada tema kita, pengharapan yang teguh. Kita tidak punya ini di masa lalu. Leluhur kita tidak punya akses seperti ini. Tetapi kita orang-orang Nias, secara khusus kita yang ada dalam komunitas BKPN Jakarta ini, kita punya akses itu. Jadi bicara tentang pengharapan yang teguh, itu tidak saja bicara secara khusus dalam konteks tahun 2021 ini. Tadi saya sebutkan harapan-harapan dalam pekerjaan, studi, rumah tangga, dan seterusnya. Itu penting, tetapi cepat atau lambat itu akan berlalu juga. Ada satu pengharapan kekal bagi kita, yaitu keselamatan dalam Yesus. Dan dalam pengharapan kekal ini, aspek pertama, yaitu kita kepada kita dikaruniakan keberanian. Jadi setelah Kristus dalam mengerjakan keselamatan ini, membuka akses bagi kita, sesuatu yang tidak mungkin dibayangkan oleh imam-imam Yahudi pada masa lalu. Karena bagi mereka masuk dalam hadirat Allah itu sampai di pelataran saja. Kalau ada urusan ritual-ritual tertentu, hanya para imam yang masuk ke dalam tempat kudus. Dan kalau ada sesuatu ritual sekali setahun, hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Itu pun belum tentu lolos di sana. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada orang-orang Yahudi yang disebut Kristen. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada orang-orang Nias yang percaya kepada Yesus bisa masuk dalam hadirat Allah. Tetapi itu bukan karena kebenaran kita, melainkan kebenaran yang telah dikerjakan oleh Kristus. Untuk masuk dalam hadirat Allah, kita tidak punya andil. Kita pasif, bahkan kita tidak pernah memikirkan tentang keselamatan kita. Tetapi Allah yang memikirkan dan Allah yang mengerjakannya. Pun demikian, setelah Kristus membuka akses itu, kita punya satu tanggung jawab sebagai orang percaya. Ini adalah nasihatnya dari penulis kitab Ibrani ini demikian. Ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Terang sekali bahwa untuk menghasilkan hati yang bersih, tubuh yang bersih, sebagaimana itu adalah syarat menghadap hadirat Allah, kita tidak punya andil. Firman Tuhan katakan di sini bahwa karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan. Ini kata kerja pasif di sini, bukan aktif. Kita tidak punya andil, kita tidak pernah mengusahakan kebersihan kita. Tetapi Kristus yang mengerjakan kebersihan kita. Dan setelah kita bersih, kita dipanggil untuk apa? Untuk kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan.
24, 23, 24 demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Jadi aspek keberanian ini menyangkut dua hal. Urusan vertikal kita dengan Tuhan, dan urusan horizontal kita dengan sesama. Ayat 24, 25, dan 26. Ayat 24 dan 25 itu adalah tanggung jawab sosial kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di tahun 2021 ini, dalam pengharapan yang teguh akan keselamatan kita, kita punya satu tanggung jawab, yaitu dalam kaitan vertikal dengan Allah, persekutuan kita, koinonia kita dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah tanggung jawab sosial kita dengan sesama. Kiranya di tahun 2021 ini, kehidupan kita boleh lebih berarti bagi sesama kita. Jadi ketika penulis Ibrani bicara tentang pengharapan yang teguh, bicara tentang aspek keberanian karena keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus, ia tidak hanya mengarahkan ke sorga terus. Ia tidak hanya mengarahkan dalam koinonia dengan Allah terus. Tetapi dalam ayat 24 dan 25, aspek sosial horizontal kita itu disinggung. Dia katakan hendaknya kita saling memperhatikan. Saya tidak tahu bagaimana tanggung jawab sosial kita di tahun 2020. Jikalau kita kasih skala dari angka 0 ke angka 10, saya tidak tahu kita ada di angka berapa. Tetapi mari kita mengambil satu komitmen. Tanggung jawab sosial kita bisa kita tingkatkan. Kita jangan bicara akan kehidupan sosial yang jauh di sana. Tetapi mari kita mulai dalam persekutuan kecil kita ini. Memperhatikan satu sama lain. Sedikit tentang perhatian sosial. Biasanya kan tiap tahun saya menyampaikan ucapan Selamat Natal, Tahun Baru. Dan tapi niat itu untuk kasih di Facebook, kasih di grup, saya urungkan. Bukan berarti yang memberikan salah, itu kita apresiasi. Adalah perhatian kita satu sama lain. Mengucapkan Selamat Natal, Selamat Tahun Baru. Tapi hanya saja saya berpikir gini. Yang ngirim itu kan ratusan orang. Dan pasti pesan saya tenggelam. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah mengirim secara pribadi. Sekali lagi bukan berarti yang ngirim di media sosial salah. Kita apresiasi. Ada banyak kalimat-kalimat yang saya baca di media sosial berkaitan dengan ucapan Selamat Natal, Selamat Tahun Baru, dan itu sangat memberkati saya. Tetapi intinya adalah di sini bagaimana di tahun 2021 ini tanggung jawab sosial kita lebih baik dari sebelumnya. Karena tanggung jawab sosial itu erat kaitannya dengan keselamatan kita. Penulis Ibrani ketika ia bicara tentang pengharapan yang teguh, ketika ia bicara tentang akses kita masuk dalam persekutuan dengan Allah, kita tidak diarahkan masuk dalam dunia kita sendiri dengan Allah. Dan kita tidak mau tahu dengan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak diharapkan menjadi orang beragama yang hanya memandang ke depan dan mengabaikan yang di sekitar kita. Mari kita memastikan hubungan baik dengan Tuhan itu ngefek dengan orang-orang yang di sekitar kita. Katakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini kan sosial. Kita bisa berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kita bisa berdoa secara pribadi. Kita bisa baca Alkitab secara pribadi. Tetapi 25 ini bicara koinonia.
Bahkan di masa-masa pandemi sekali ini pun, kita berpikir bagaimana kita yang terpisah-pisah tempatnya bisa bersatu. Virtual. Nah, yang biasanya dalam ibadah itu yang memegang kendali itu hanya 2 orang, pendeta dan liturgos. Tetapi dengan ibadah virtual ini coba kita share kepada sebanyak mungkin orang. Supaya kita bisa saling terhubung satu sama lain. Itu koinonia. Jadi koinonia itu, persekutuan itu bukan cuma urusan surgawi. Tetapi ada kaitan dengan orang-orang di sekitar kita. Bagian pertama ini saya mendorong kita. Mari kita memiliki keberanian masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menghargai persekutuan dengan Tuhan. Mau virtual atau konvensional, mau dalam gedung atau dalam perangkat-perangkat elektronik seperti ini. Itu media, itu cara. Tetapi esensinya adalah bagaimana kita punya keberanian. Kita menghargai pengorbanan Kristus. Dengan pengorbanannya itu kita masuk dalam persekutuan dengan Allah. Dan pastikan persekutuan kita berdampak sosial kepada banyak. Bidana sujana khedam memati, tapi tidak jadi berkat bagi banyak orang. Hidupnya menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Hidup memang tidak sempurna, tetapi mari kita memastikan hubungan kita dengan Tuhan sedikit demi sedikit menjadi berkat bagi banyak orang. Pertama, kemudian izinkan saya pindah ke bagian yang kedua. Aspek yang kedua dari pengharapan yang teguh ini, selain keberanian, itu mesti diimbangi dengan lawan kata dari keberanian, yaitu kegentaran, rasa gentar, rasa takut dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya bacakan ayat 26 demikian. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ini sudah jadi Kristen, sudah tahu kebenaran, sudah mengalami kasih karunia Allah, sudah mengalami yang ayat 19 tadi. Sekarang 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, bicara tentang pengharapan yang teguh. Saya ulang-ulang, pengharapan di sini dalam konteks keselamatan kita yang telah dikerjakan oleh Kristus. Dengan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus, kita punya akses masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Tetapi ayo kita imbangin juga dengan sikap hormat gentar kepada Allah. Dan kalimat ini sangat mudah dipahami oleh penerima pertama daripada kitab ini. Kenapa demikian? Sekali lagi, latar belakang Yahudi mereka menolong mereka untuk memahami apa yang namanya bait suci, apa namanya hadirat Allah. Tidak boleh sembarangan, sesuci apapun hidupmu, satu cacat selesai di hadapan Tuhan. Boleh saya ulang? Masalah rantai tadi yang selalu diikatkan di kaki imam besar. Dan imam besar tentu ia tidak akan sembarangan masuk ke ruang Maha Kudus. Ada persiapan. Tidak akan membiarkan dirinya secara fisik maupun rohani cacat. Karena ia tahu risikonya sekali masuk ke sana dengan satu titik kecil kecacatan, habis lagi. Dan ketika penerima surat Ibrani ini, orang-orang Yahudi ini menerima, tentu mereka tahu apa yang dimaksud di sini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya adalah orang yang punya keyakinan bahwa keselamatan itu tidak akan hilang. Allah tidak salah memilih, dan ketika Allah memeteraikan kita, tidak mungkin seenaknya kita membuang keselamatan dan hilang keselamatan itu. Jadi maksudnya kaitannya dengan ayat 26 ini apa? Saya punya keyakinan lain bahwa jikalau kita memang adalah orang pilihan,
Jikalau memang Allah telah menyelamatkan kita, maka tentu buahnya kita akan lebih berhati-hati menjalani hidup. Kita akan lebih menghargai keselamatan dalam Kristus. Tetapi jika kita memang bukan bagian dari orang pilihan, maka hidup kita akan sembarangan. Maka ayat 26 ini, jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini bukan masalah hilang dan ditemukan kembali. Bukan masalah keselamatannya itu bisa bolak-balik, bukan. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah, kalau memang kita adalah orang diselamatkan, tentu kita akan lebih berhati-hati menjalani hidup. Saya ulang, hidup memang tidak sempurna. Saya juga jauh dari sempurna. Tetapi kita yang sudah diselamatkan dalam Kristus, kita akan punya kerinduan, kehausan, punya minat rohani untuk lebih baik, dan lebih baik. Tetapi kalau kecenderungan kita terus jahat, barangkali memang kita belum mengalami keselamatan itu. Orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang punya benih ilahi akan punya kecenderungan untuk makin lebih baik hidupnya. Bukan berarti sempurna. Ada kegagalan, masih bisa bohong, masih bisa menipu, masih bisa tergoda. Kemungkinan itu ada. Tetapi kalaupun itu terjadi, dia akan menyesal dan akan hidup lebih baik. Tetapi kalau ia terus-menerus menikmati kebohongan, terus-menerus menikmati kejahatan-kejahatannya, ya barangkali memang KTP-nya saja yang Kristen. Tetapi sesungguhnya dia bukan orang pilihan. Jadi Bapak Ibu bicara tentang pengharapan yang teguh. Ini bukan soal keberanian saja. Ini berkaitan tentang rasa gentar kita. Kita tidak sembarangan hidup. Kita akan lebih menghargainya di dalam Tuhan. Sedikit lagi, izinkan saya membacakan beberapa ayat. 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Lagi-lagi, jangan lupa siapa penerima surat ini. Mereka tentu sudah membaca perjanjian lama. Mereka tentu sudah membaca kisahnya Achan. Mereka tentu sudah membaca kisah perjalanan orang Israel ketika Tuhan menghabisi mereka selama 40 tahun di padang gurun. Jadi dekat sekali dalam pemahaman mereka kalimat-kalimat ini. Kita yang butuh usaha untuk bisa memahaminya dengan lebih baik. 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Di bagian lain Alkitab, Tuhan Yesus pernah bicara tentang dosa yang tidak diampuni. Dan orang mulai menerka-nerka, apa ya yang dosa tidak diampuni itu? Tuhan Yesus mengatakan menghujat Roh Kudus. Apa arti menghujat Roh Kudus? Memaki dan seterusnya. Bukan itu. Tetapi dalam mengerjakan keselamatan kita, Roh Allah yang aktif bekerja dalam hidup kita, menyentuh hati kita, hingga melahirbarukan kita menjadi orang percaya dalam Kristus. Tetapi penolakan terhadap keaktifan Roh Allah itu, menolak terus-menerus Yesus yang diberitakan, yang disampaikan, yang dikerjakan oleh Roh Allah, itulah dosa yang tidak diampuni. Dan muaranya adalah kematian kekal. Kembali dalam pembacaan kita hari ini. Di sini jelas sekali, saya ulang, bagaimana orang-orang penerima surat ini, orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi ini, tahu ketika penulis Ibrani menyinggung mereka tentang Musa, tentang durhaka,
tentang hukuman-hukuman yang akan diterima oleh orang yang menginjak-injak keputusan Tuhan. Mereka tahu betul bagaimana hukum-hukum dalam perjanjian lama itu. Begitu berat, tidak bisa ditawar. Dan sekarang dalam konteks mereka sebagai orang Kristen, penulis kitab Ibrani menegaskan kepada mereka bahwa jikalau dalam perjanjian lama, jikalau hukum Musa sedemikian berat, tidak ada tawar-menawar, terlebih-lebih lagi konsekuensi akan diterima oleh orang yang sengaja menginjak-injak anak Allah, mengabaikan suara Roh Allah yang saya sebutkan tadi, menghujat Roh Kudus. Jemaat Tuhan sekalian, hari ini adalah hari ketiga tahun 2021. Masih panjang hari-hari yang akan kita lalui di tahun 2021 ini. Silakan bekerja bagi yang bekerja. Silakan lanjutkan studimu bagi jemaat yang masih studi. Silakan berumah tangga bagi kita yang sudah berumah tangga. Silakan menjalani pelayanan di gereja ini. Kita yang melayani sebagai pelayan Tuhan. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita abai, yaitu pengharapan keselamatan kita dalam Kristus. Kiranya kita menjalani tahun 2021 ini dengan satu semangat akan pengharapan kita ini. Dan kalau kita punya pemahaman berdasarkan firman Allah yang sudah kita baca pada hari ini, marilah kita punya keberanian masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan ini bukan hanya urusan mingguan, sekali seminggu seperti pertemuan hari ini. Tetapi itu adalah hubungan kita tiap-tiap hari dengan Tuhan. Dan pastikan hubungan vertikal dengan Tuhan itu berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir adalah dalam keberanian kita itu, oleh karena Kristus telah membuka akses bagi kita, kiranya kita menjalani hidup ini juga dalam rasa hormat, gentar kepada Allah. Selamat memasuki tahun 2021. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk berita pagi ini yang boleh kami dengarkan. Membekali kami sepanjang 362 hari lagi yang akan kami lalui di tahun 2021 ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami makin serius dalam keimanan kami kepada Tuhan. Kami menghormati, kami menghargai persekutuan dengan Allah. Kami tidak sibuk mencari-cari alasan untuk mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Tapi biarlah kami tetap mengutamakan Engkau di atas segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Noma fododonoliu. Noma fododonoliu. Loba langi soaya. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan setiap tugas yang dikerjakan oleh hambanya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Uang persembahan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing dan dapat diberikan apabila ibadah kembali normal, dan bisa juga ditransfer ke rekening gereja. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita mengangkat pujian
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap Tuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, kita tiba dalam penghujung ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Doa syafaat akan dipimpin oleh Saudari Sonia Sihura, dan kita akan mengangkat satu pujian kita, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Segala puji syukur hanya kepada hidup di lampu itu kekagelan kehidupan sampai saat ini. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu sepanjang hidup kami. Sampai saat ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikan kesehatan selalu dan berkat sukacita yang sangat luar biasa pada hari ini. Pada hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa buat harapan kami ke depannya di tahun ini. Kami berharap Tuhan, terangi jalan kami,
tuntun dan bimbing hidup kami di awal hingga akhir tahun ke depan. Banyak tujuan kami yang belum terwujudkan. Oleh karena itu Tuhan kami mohon, Tuhan membuka wawasan kami agar kami dapat memahami apa yang menjadi rencana-Mu. Jadikanlah hati kami dan hidup kami menjadi baru di tahun ini. Bapa, saat ini kami rindu untuk bisa berkumpul dan berada di dalam rumah-Mu. Kami rindu untuk berkumpul dengan saudara seiman kami. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pulihkanlah bangsa kami, ampunilah segala dosa kami dan bangsa kami. Kami percaya Tuhan bangsa kami akan berdiri menjadi bangsa yang lebih kuat dan tegar, dan siap mewujudkan bangsa yang maju. Ketika bangsa kami dilanda suatu penyakit, Engkau hadir sebagai penyembah yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkaulah Immanuel, Allah beserta kami yang tidak meninggalkan kami. Inilah doa kami yang jauh dari tidak sempurna ini Tuhan, hanya kami landaskan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa di sorga, sekali lagi syukur bagimu, Allah yang telah memimpin kami dalam ibadah di minggu pertama tahun 2021 ini. Kiranya segala pujian, hormat, doa yang telah kami naikkan, Tuhan mendengar, berkenan di hatimu, dan Engkau memberkati kami. Firman Allah yang telah kami baca bersama dan renungkan bersama-sama, kiranya itu menjadi bekal bagi kami di tahun 2021 ini. Hamba berdoa untuk semua jemaat ini. Kiranya Allah yang memberkati mereka. Segala doa-doa, harapan mereka, impian, cita-cita mereka, Engkau yang tahu dan yang Engkau yang menghantar mereka sampai di sana. Terima kasih Tuhan, hamba terus berdoa. Jemaat ini bertumbuh dalam Tuhan. Menjadi sekelompok orang percaya yang makin cinta Engkau. Makin cinta firman Allah. Punya kerinduan, punya kehausan bersekutu dengan Allah. Bukan saja tiap-tiap minggu, tetapi dalam kehidupan keseharian mereka. Biarlah sepanjang Tuhan masih mempercayakan kami hidup di dunia ini, itu kami hargai, kami menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak berhenti-hentinya kami berdoa. Kiranya pandemi ini boleh segera berlalu ya Tuhan. Besok akan mulai tahun ajaran baru kembali. Kami berdoa untuk dunia pendidikan kami di Indonesia ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Menteri Pendidikan kami. Tuhan memberkati setiap guru-guru yang mengajar. Mulai yang ada di perkotaan sampai yang ada di pedesaan. Tuhan memberkati anak-anak bangsa kami. Tuhan menyiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Bahkan untuk jemaat Tuhan di gereja ini, bagi anak-anak yang akan memasuki sekolah mereka mulai besok, apakah ada yang online atau offline, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Untuk orang tua mereka, Tuhan berkati, cukupkan segala yang dibutuhkan di masa-masa sekolah, studi anak mereka. Makasih Tuhan. Ini doa kami, syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, marilah kita kembali dalam kehidupan keseharian kita. Selamat memasuki tahun yang luar biasa ini. Tahun yang Tuhan karuniakan bagi kita. Dan marilah kita memasuki tahun 2021 ini dengan berkat dari Allah kita.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Yahobu fefu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.